Aku mbiyen yo tahu di bawah UMR kok Mas. Aku yo pengen sakjane ngundake UMR segitu. Tapi kira-kira kalau dinaikkan segitu itu apa yang terjadi dengan para pengusaha? Mereka akan lay off, mereka akan merampingkan efisiensi perusahaan dengan banyak mencat karyawan. Dengan UMK Jogja, iso ra sih Mas urip ning Jogja ki happy Mas? Orang Jogja itu kan tersugesti happy itu tidak hanya urusan material ya Mas. Untuk bahagia memang tidak harus dengan biaya mahal dulu. Ngerti Arjok? Tahu. Berapa putaran ekonominya Mas selama 2 bulan itu? Ya paling 1M, 2M gitu Mas. 5 triliun Mas. Astagfirullah. Saya masih agak sedikit skeptis. Hunian terjangkau. Di kota ini kok menurut saya masih too good to be true ya. Dananya dari mana? Kita tidak punya venue-venue yang di kota. Contoh badminton. Di kota ada, ning sewone larang. Oh Pak Heru, monggo Pak Heru. Wah, Selamat malam Pak Heru. Pak Heru rawuh. Halo. Halo Besti, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Happy katanya. Oh iya Harus betul. happy. Sehat gak happy? Harus happy Harus pastinya happy, ya. gitu. Oke, sekali lagi terima kasih malam hari ini sudah datang Siap, di Wadul Mas Gundul. siap. Jadi Semoga memang bisa jadi teman diskusi nantinya. teman diskusi dan teman-teman yang lainnya. Iya. Teman-teman semoga bisa wadul lah. Gitu. Oh iya, Karena kan harus. Mas Dirus sedikit cerita, kadang-kadang kan suka ada gap antara pejabat dan rakyat biasa gitu loh. Rakyat jelata. Rakyat jelata gitu. Jadi harapannya platform-platform seperti ini itu bisa menjadi wadah untuk kita dekat. Betul. Gitu. Betul. Jauh di mata, dekat Di Jogja. di Jogja, bener. Ya, malam hari ini kalau ngomong soal hunian keluarga muda dan UMR kota. Oke. Menurut Mas Yodan sendiri, sebagai wong Jogja asli, piye perasaanmu Mas? Nah, ini kegelisahan yang saya rasa itu dimiliki oleh hampir semua orang di Jogja Mas Dero sebetulnya. Yang namanya kota Jogja, ini kan nggak bisa dibilang kota kecil. Raiso. Gitu. Nggak bisa dibilang kota Gede kecil. kok wetengmu. Iya betul. Iki wis Body 11 akhir shaming. sama metu anaknya Mas. Nah, maksudnya gini, kita bandingkan dengan beberapa kota besar di Indonesia aja lah, gitulah. Mungkin kalau Jakarta terlalu jauh. Mungkin kita bandingkan sama Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang gitu. Nah, Jogja ini terhitungnya gapnya lumayan jauh, gitu. Padahal akeh wong pinter, Nah, gitu ya. betul. Dan kontradiktifnya lagi, harga tanahnya kui luar biasa Mas. Luar binasa. Luar binasa. Luar binasa, Maksudnya, nek kita, logikanya gini loh Mas Diro. Kita gaji UMR, suami istri lah gaji UMR gitu. Berarti bisa punya penghasilan 5 juta per bulan, misalnya gitu. Harga tenai, harga omae gitu, 800 juta 1 miliar gitu. Halemeh KPR pirang puluh tahun Mas Diro. Nanti anyang-anyangan. Anyang-anyangan gitu loh. Nah, Ngel. itu saya rasa bukan hanya kegelisahan saya. Betul. Saya rasa kegelisahan teman-teman semua di sini juga. Betul sekali. Nah, kira-kira gitu kan, Mas Gundul ki duwe pemikiran opo. Nah, itu gitu. yang kita akan bedah malam hari ini. Bagaimana? Apakah setuju dengan tema yang kita angkat malam hari ini? Kira-kira kita cek ombak, Iya, nih, kita cek cek ombak. ombak. Kira-kira sakjane Yojo kuwi wangune UMR piro to cah? Piro Mbak? Mang Yuto. 5 yuto. 5 yuto ki nyambi nang Jalan Magelang ora kira-kira? Ora yo. Mbok menawa nyambi karo nang Jalan Magelang iso yo. Nah. Iya. Kalau harapannya 5 juta Mas Jero. Iya. Ini kan 2 kali lipat dari kenyataan. 2 kali lipat loh, Iya. karena sekarang 2 berapa sih? 249. Masa? Iya, 2,4 2 juta 400 sekian ya? Iya. Asemi 5 yuto tikel 2 pindo ya? 2 kali lipat gitu. Wah. Nah, ini kan sebuah tantangan yang luar biasa gitu. Termasuk dampaknya adalah orang-orang yang punya UMR gede dari luar Jogja, kui akhirnya apa? Investnya nang Yojo. Betul. Sing marak rego larang karena apa? Tambah saya larang Mas. Marake Maksudnya bucet. kota Jogja ini lahannya kan kecil. Betul, betul. Kita hukum supply and demand aja lah. Betul, gitu betul, kan. betul. Banyak yang tertarik invest di Jogja, bikin bisnis di Jogja, tuku lemah sak karepe dhewe le nawar. Kandhani gitu. yo. Kan gitu toh. Asem. Lah kita sebagai akamsi Anak kampung sini. iya kan, akhirnya nggak bisa beli gitu loh. Iya. Dengan UMR kayak gitu. Ya, gitu loh. kira-kira nanti kalau seandainya
Mas Gundul dan Pak Heru, jadi nggih. wali kota dan wakil wali kota setidaknya terkait dengan tanah ataupun hunian itu punya program apa, punya solusi Betul. apa kira-kira Itu yang nanti kita itu akan yang kita bahas. tunggu, itu yang Betul akan kita sekali. tunggu. Oke, Oke. Sepertinya kita langsung ya kayaknya. langsung ya, aja, Mas wes jam Gundul. songo. Wes jam songo. wes jam- Mesake kimcil-kimcil gue mau ndak Anjir, dijambak mbok nih. iya. Kayak mulai wengi-wengi ya. Ndak ditelepon-telefoni terus kon Bali. gitu. Kandani ya. Kok nek gondese mulai wengi ndak dipikir kliting Iya, atau padahal betul. support Mas Gundul. Ah. Nah, ini memang Jogja ki pinter banget nek kon olah-olah ukara gitu. Tobat. Yo, Oke, langsung saja teman-teman sekalian kita minta aplaus yang meriah. Kita panggilkan Mas Peno. yeay. Keadaanku di sini melaju binika satu tak ada yang melawan fisik Jogja makin maju mimpi kita jadi pasti Yeay. Sehat Mas Alhamdulillah, Gundul sehat. malam hari ini? Sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, yang penting bahagia. Wow, utama itu karena salah satu yang bikin kita nyaman di Jogja karena kita selalu bahagia di sini, begitu ya. Oke, kita akan bagi beberapa segmen malam hari ini ya, Betul. Mas. Jadi nanti kita akan membahas beberapa isu yang lagi anget di Jogja. Ya. Di beberapa sosial media yang nanti kita akan diskusikan, termasuk mohon izin Mas Gundul, tadi teman-teman sudah kita minta untuk membuat surat cinta untuk Anda. Ya. Wih. Tapi bukan cinta yang berbentuk love, tapi berbentuk sambatan. Sambatan, betul. Rasan-rasan ya bro. Unek-unek, Unek-unek. unek-unek itu. Betul. Karena di betul. sini harapannya jadi wadah unek-unek. Ya. Gitu utamanya buat Sobat anak-anak. sambat. Betul, sobat-sambat. Bukan sobat ambiar, tapi sobat sambat. Iya. Gitu. Tapi sebelum kita masuk ke segmen berikutnya nih Oke. Mas. Mohon maaf sekali bukan nih kenapa. Saya yakin yang rawuh malam hari ini belum sepenuhnya kenal dengan sosok panjenengan. Mungkin mereka datang ke sini karena melihat di sosial media gundul ki sopo. Iya. Atau mungkin melihat di jalan ada banner Mas Peno, iki sopo apa terah menteri terus tidak di jalan itu yang Menteri menarik. Supeno. Itu saya penasaran Mas. Makanya. Jangan-jangan, gitu. Makanya kan Mas, ada ukoro tak kenal maka tak Betul. taruh. Ada Oh, hubungan, Jo. ada hubungan apa gitu loh Nah, Mas Peno sama betul. Menteri Supeno gitu loh. Boleh prolog dulu Mas Peno atau Mas Gundul untuk Ya. warga masyarakat Kota Yogyakarta. Sampean ki sopo? Nggih, Seperti itu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Harus semangat pagi. Ini masih pagi ini. Masih pagi. Ya, saya Widyo Supeno. Jadi Mas, nek winganane kae pas sadurunge berpasangan karo Pak Heru itu malah ono sing nyongko aku ya arep melu stand up comedy jal. Mau sepeda Gimana ceritanya? Ya, iki ono cah gundul nah, terus nyekeli sapu terus nah itu Iya, dikira iya. mau bikin acara stand up comedy. Terus biar gundul wani nyalon waktu itu. Ya, jadi saya Widyo Supeno sehari-hari dengan anak muda juga, sehari-hari digital marketing bisnisnya, punya beberapa produk local pride, ada juga yang UMKM. Nah, jadi PNS Mas, Singkatan dari pegawai ning serabutan. pegawai neng serabutan. Neng serabutan. Wira swasta. Masuk. Oh iya. Istilah anyar Mas, istilah anyar. Saceng karo Adi Iya. berarti pada PNS ya. Oke, gitu. Jadi memang saya manggilnya enak Mas Gundul Mas aja ya. Gundul, ya. Jadi Mas Gundul ini teman-teman sekalian usia. Kira-kira piro? Wanggune piro wang? Bangunnya Bangunnya berapa? piro, guys? Oh, Ibu langsung bisa membedek. Ini saja wis googling. Ya, Kepala 4. 40 pas. Keren ya? 40 pas. Pas. Tahun ini pas. Oke. Tahun ini pas 40. Keren ya, 40 Iya, tahun. iya. Usahanya banyak. Dan yang paling keren adalah mampu atau berkeinginan untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik untuk kota Yogyakarta. Tepuk tangan. Wani Amin. nyalon. Wani. Wani nyalon. Wani Wani kemangkitan nyalon. luar biasa ya. Iya. Jadi silakan nanti teman-teman UMKM juga bisa diskusi sama beliau. Oh ada kelas UMKM nggak kira-kira? Ada. Apa Kami namanya? punya Akademi Pengusaha Happy. Akademi Itu- Pengusaha Happy. Ya. Apa itu? Jadi belajar bisnis bareng, terutama tentang digital marketing. Oke. Nah itu bisa di pengusahahappy.com, itu ada materi-materi dari mastah-mastah digital marketing, dari
Meta Ads, kemudian Marketplace, kemudian ada Instagram, kemudian TikTok marketing, nah kemudian juga CRM, nah itu ada di situ. Terus besok kita malah mau bikin perkampung Mas. Perkampung? Ya. Mau diapain perkampung ini Mas? Jadi kita karena antusiasmenya kemarin di Akademi Pengusaha Happy Tinggi, nah kayaknya kita pengen bikin Akamsi namanya, Akademi Kampung Sini. Jadi kita yang akan turun untuk ngajak belajar digital marketing bareng di kampung-kampung. Menarik, ya. Menarik. Tapi tema kita bukan ini. Menarik. Rasa jeru-jeru. Rasa jeru-jeru. Oke, Oke. jadi memang sekali lagi untuk warga masyarakat Kota Jogja yang belum mengenal sosok Mas Peno atau Mas Gundul untuk malam hari ini. Jadi beliau adalah basicnya adalah seorang entrepreneur. Seperti itu. Under 40, di bawah 40 tahun. Siap melakukan perubahan dengan beberapa inovasi yang nanti kita akan bedah. Betul. Seperti itu dan luar biasa pokoknya. Jadi izin Mas Peno, Siap, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai UMK dan hunian. Oke, Gitu. siap. Kayaknya itu keresahan semua orang gitu kan, apalagi rakyat-rakyat jelata kita ini gitu kan. Itu udah kayak keresahan kita semua gitu. Tadi udah sempat kita diskusi sedikit. Apalagi sebentar lagi ada penetapan UMK. Oh iya. Iya ini udah akhir-akhir tahun ya. Kira-kira harapan tadi 5 juta kecandaan ya Mas? Oke, lihat. Cuman mau saya tegaskan, 5 juta aja nyambi karo nang Jalan Magelang. Oke, baik dan kita langsung aja deh. Monggo. Kita ada beberapa berita yang viral. Ya, kita respon fenomena lah ya. Ya. Dalam tayangan berikut ini kita akan saksikan bersama-sama. Jogja terbuat dari rindu, romantisme, kelitih, UMR rendah, kopi mahal. Nah, ini Mas Peno. Ada orang yang nge-tweet ya kan di X, Jogja terbuat dari rindu. Silang romantisme, silang kelitih, centang, UMR rendah, centang, kopi mahal, centang gede. Mas Peno, maksudnya gini loh Mas Peno. Bahkan saya sempat ngelihat di sosial media, itu sempat viral katanya kayak gini. Gorengan itu di Jakarta sama di Jogja itu harganya sama. Tapi kok UMR-nya jeglek. Jegleknya banget. Jegleknya banget separuh nih. Sebetulnya Mas Peno, kenapa toh? Kok UMR Jogja ki rendah? Janjane ngopo? Jadi yang menjadi variabel perhitungan menetapkan UMR itu kan standar layak hidup itu ya. Oke, nah di Jogja itu memang menentukan standar layak hidup itu kebetulan kita ini kan mungkin punya tradisi mangan sak cukupe. Betul. Mangan sak cukupe. Kecuali dia. Iya. Ini gue magicom soalnya Mas. Jadi berapa kalori yang dibutuhkan untuk hidup itu, nek misalnya koyok mahasiswa makan paginya burjo, makan malamnya Indomie, ngalami ra Mas? Pasti. Nah itu dan juga masyarakat kita juga biasa dengan orang menyebut dengan laku prihatin ya. Nah itu menjadi salah satu basis perhitungan. Di luar itu memang pemerintah dalam memfasilitasi antara pengusaha dan pekerja, serikat pekerja itu ya bersepakatnya memang di angka kalau 2023 kemarin itu 2,3 di kota ya. Nah kota Jogja sedikit lebih tinggi daripada kabupaten sekitar. Nah dan lebih tinggi dari Jawa Tengah sebenarnya. Oh ya? Oh ya, Jawa Tengah 1,9 Mas. Malahan? Ya, nah terus tren di Jogja memang sebenarnya ada kenaikan UMR itu. 2015 itu 1,5. Nah, 2015. 2015. Oke. Terus sampai 2023 itu 2,3. Artinya per tahun memang naiknya 4-10%. Nah, memang harapan kita bersama sih janjane yo pengen naik toh. Betul. Pastinya. Betul. Nah, makanya cara untuk menaikkan ini yang penting Mas. Iya, betul. Nanti harus kita diskusikan gitu. Nah, betul. Jadi tapi kalau menanggapi itu Mas memang ya kalau menurut saya sih sekarang
musim hujan itu Jogja masih romantis ya. Ya enggak? Ora yo Mas nek romantis ki. Sumu iki Mas Beno, sumu Mas Beno. Kidul gawe jembatan udane kon ngalor. Lor gawe tol udane kon ngidul sing kujur kota. Lemparan hutan. Sing kujur kota iki. Jadi kalau Klitih itu memang sebenarnya pemerintah dan aparat berusaha keras Mas. Betul. Kebetulan kita juga punya program namanya Jaga Warga. Jaga itu kita Warga. masang CCTV di banyak sudut terutama di tempat-tempat yang rawan. Oke. Nah, dan nanti harapannya CCTV ini akan terintegrasi. Nah, syukur-syukur iso ke depan dikasih AI Mas. Nah, supaya nek ono peristiwa yang kira-kira mencurigakan, nah nanti early warning sistemnya akan preventif lah ya. Ya gitu. Okay. Nah itu kalau aparat kita sebenarnya sekarang juga kita sering koordinasi kan selama ini gitu ya. Dan aparat itu juga mereka punya operasi Mas di jam rawan dan di tempat yang rawan. Sehingga by data memang sebenarnya angka Klitih di Jogja itu menurun. Kota Jogja khususnya. Ya dibanding dengan daerah lain. Betul, ya. setuju. Tapi ya memang itu Mas, karena Kota Jogja itu kan wajah ya. Betul. Iya. Jadi ono luka sithik wae Sing kena Sing kota kena. sik dhewe Ya. kota, sik dhewe Viral kota. nasional. Iya. Viral nasional. Padahal Jogja sendiri itu kan yo ono Bantul, ono Gunung Kidul, ono Sleman, ono Kulon Progo. Betul. Tapi first impressionnya adalah Kota Jogja. Setuju sekali. Ya. Mas Beno, sebetulnya Mas, dengan UMK Jogja yang 2,4 sekian gitu. Iso ra sih Mas, urip neng Jogja ki happy Mas? Ya. Kalau orang Jogja itu kan tersugesti happy itu tidak hanya urusan material ya Mas. Oke. Nah selama ini kan misalkan kayak gini kita kumpul, serawung, berkomunitas, itu misalnya ngumpul kuwi kan nek pengen ngopi yo kadang ditraktir koncone. Nek pinter. Loh, nek dadi koncoku mesti nek ngopi ro aku tak traktir Mas. Nanti koncone Mas Beno kok men. Kudu. Nah, jadi pinter-pinter milih komunitas yang iso marai happy juga. Nah, tapi kalau kita pandai mengatur finansial ya Mas, keuangan. Kan sebenarnya misalkan ya, kalau 50-60% dari pendapatan kita itu dipakai untuk hal-hal yang esensial, kebutuhan pokok. Nah, dicukup-cukup terus kita juga nun sewu lifestyle-nya itu ya disesuaikan. Disesuaikan. Terus untuk bahagia memang tidak harus dengan biaya mahal dulu. Nah, karena memang belum masanya. Tapi yang paling penting iki Mas, nek aku Mas. Nek gaji UMR pengen bahagia, golek sampingan. Golek sampingan? Ya, golek sampingan. Lah pripun iku Mas? Maksudnya nyambut gawe iki wis 8 jam, kadang-kadang ada lembur gitu. Lah golek sampingan pripun? Nah, sebenarnya ya banyak juga teman-teman kita itu yang sakjane nek saya survei di kantorku Mas. Itu dari 8 jam itu sing efektif banget bekerja itu 3, sekian jam atau maksimal 5 jam. Nah, terus sekarang itu sampingan sing iso nambah revenue. Nah, itu kan misalnya dari affiliate. Nah, kemudian misalnya bakulan online atau ngonten gitu. Ngonten yang konsisten gitu. Nah, terus suwe-suwe engko awalnya sampingan tapi ternyata nek wis ditelateni ternyata nek wis dadi influencer hasil endorsannya luweh akeh bangane daripada bayar UMR. Ya, daripada UMR-nya tadi. Ya, banyak yang kayak gitu Mas. Banyak yang kayak gitu. Jadi memang ya kalau misalkan kita belum bahagia dengan UMR, ya kita nyari revenue tambahan. Nah, nanti tak kancani. Maksudnya piye carane kita bisa punya penghasilan tambahan di sela-sela waktu itu, nanti kita belajar bareng. Masuk. Statementnya Mas Gundul ini Mas Dero, ini menarik untuk kita lanjutkan di
berita selanjutnya. Oke, Ya. berita selanjutnya. nih. Next Oke, kita Mas. Curhatan pekerja di DIY, soal UMK saat ini, susah, tak bisa nabung. Jadi seperti yang disampaikan Mas Peno barusan. Ya, Curhatan pekerja di DIY Mas, soal UMK katanya, wah gue mangan wae angel iki, pemeneh nabung. Nah gitu. Gimana Ya. Mas Peno menanggapi ini Mas? kalau nek cah saiki ono istilah frugal living. Frugal living. Nah, Ya. dan ada beberapa teman yang memang DE kui mempraktekkan itu ya Mas. Oke. Dan karena sebenarnya ya nabung itu pilihan rasional dalam kondisi yang serba ketidakpastian seperti sekarang. Oke. Ya, jadi kita ini kan misalkan ada data yang menunjukkan bahwa 43 profesi pekerjaan itu potensi untuk digantikan oleh mesin. Iya. Nah, Ya, maka betul. Iya, iya. Maka Itu kita yang harus lagi happening banget. kita harus siap-siap waspada ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti Yes. itu. Maka kalau bisa sih saran saya ya tetap diusahakan untuk nabung minimal 10%. Minimal 10%. Ya misalkan 2,3 ya 200.000 lah nabung. MPC kuwi, Mas. Ya tapi Mbah nek piye misalnya carane? gak iso ya mbah piye carane. Piye carane? Misalnya gak iso ya gini Mas. Nabung dalam bentuk yang lain. Contohnya Mas. Contohnya. Gini, investasi terbaik dalam kondisi dalam kondisi Ketidakpastian. keterbatasan Oh. itu meningkatkan skill, Oke. pengembangan Upgrade diri. ilmu. Nah, upgrade ilmu, pengembangan diri. Jadi sebisa mungkin misalnya di sela-sela waktu kerja kita itu ya awake dhewe sinau Mas. Nah, meningkatkan skill, kemudian meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu, meningkatkan sidik-sidik engko nek iso yo sinau investasi sidik-sidik Mas. Iya, Nah, setuju. sehingga kita nek nanti punya sampingan misalkan punya penghasilan tambahan bisa disiplin dengan keuangan ya itu nanti bisa untuk jagan. Ya. Jagan. Bisa untuk antisipasi nek dalam kondisi-kondisi yang misalkan kita sakit dan sebagainya itu kan yang tidak terduga. tak juga Oh. gitu. Nah, jadi nek iso meskipun mungkin dicukup-cukupke ya, tapi nabung itu dalam kondisi sekarang itu pilihan yang sangat rasional. Sangat gitu. rasional. Nah tadi Mas Peno sempat mention beberapa kali mention mengenai kudu duwe sampingan gitu Mas. Tapi Mas masalahnya Mas, nggak semua orang itu punya mental untuk bikin usaha, Ya. bikin sampingan, Ya. iya toh Mas. Dan resikonya pun ada. Betul. Nanti bukannya tambah penghasilan tambahan, malah soyo boncos Mas. Gimana itu Mas? Nah, jadi kalau kondisi kita masih terbatas ya nyari yang paling aman. Nyari yang paling aman itu ya misalnya nek kemarin yang saya bikin komunitas sama teman-teman itu ya sidik-sidik emas itu loh Mas. Oh. Nabung emas misalkan. Nah, atau Investasi. tapi emas yang anu wae Iya, Mas. antam. Sing Iya, iya, batangan iya. itu misalnya ya. Iya. Misalnya. Jadi nek yang paling ya memang gini Mas. Usaha itu sukses itu mengambil peluang berikut resiko. Oke. Betul. Oke. Jadi mending resiko itu kita ambil sekarang daripada nanti gitu Iya. loh. Ya, Nah, semakin cepat semakin baik. Ya. Karena akan dapat pengalaman yang semakin kita Ya. cari solusinya ya Mas, Ya. Mas Kalau- Gundul ya. Kalau orang bilang juga menghabiskan jatah gagal, tapi Iya. nek iso ya minim gitu. Iya. Betul, betul, Jadi- Muga-muga jatahnya Siti wae gak kan? Ya, tapi Ya. kalau kondisi keterbatasan ya kita harus hati-hati, harus Iya. hati-hati mencari yang aman-aman gitu. Iya. Betul, makanya Dan, gue kira mau karaoke di Suto. Ya, karena mau rajin-rajin karaoke. Nah, itu. Sedekah iku Mas. Ya sedekah tapi gue kudu mikir masa depanmu Dan. Gue ojo terlalu sibuk mikir ke wong liya. Kowe Perputaran mikir ke ekonomi loh Mas. mikir Iya. pawone wong liya tapi pawonmu dhewe remuk redam Dan. Ya. Iya. Oke, menarik. Ya, masih ada berita atau kita ke Kita ke ini dulu, wadulane sih. Surat cintanya. Wah, Mas surat Sono. cintane. Ya, jadi tadi warga masyarakat Kota Yogyakarta sudah menulis beberapa
surat cinta untuk Mas Peno dan nanti kita juga akan memberikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung bersama kita ya. Ini menjadi konsisten dalam bekerja dan tanggapan Mas Peno mengenai jam yang dilebihkan dengan dalih loyalitas. Ini overtime. Ya, jadi overtime menjadi konsisten dalam bekerja itu gimana caranya ketika konsisten ini juga akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Tapi satu sisi bagaimana Mas Peno menanggapi terkait dengan itu tadi. Nek kowe iki pengen loyal karo perusahaan, jam kerjanya dibelandangke tapi tidak ada given. Maksudnya nyambut gawe luweh atau Ya kadang kan kita kalau jadi karyawan itu kan dituntut untuk loyalitas terhadap perusahaan. Misalnya gaweane orang rampung, yo ojo mulai sih. Ojo mulai sih. Tapi gak ada upah lembur ya. Belandange kemau. Luwih ngalalai bangsu pingit. Suwene le cair. Sebenarnya malah nggak boleh ya. Kalau saya malah berbasis kinerja. Bahkan kalau target cacah saiki kan yang penting nek dinai target KPI-nya tekan bali dhisik lah popo. Nek saya begitu. Gitu. Orientasi hasil. Ya, gitu. Ya, jadi yang penting produktivitasnya naik, performanya bagus. Nah, targetnya tercapai. Ya ora popo. Nggak harus yang penting produk yang dihasilkan sesuai dengan SOP. Ya, karena standarnya ya. Ya, karena generasi sekarang itu mereka kerja itu nyari kenyamanan salah satunya. Betul. Nah, nek dikasih kenyamanan itu biasanya ya optimal hasilnya gitu. Oke, jadi balik lagi ke sistem perusahaan yang ada di sini. Nah, tapi kalau udah kayak gitu kondisi ini Mas Peno, misalkan saya nih gitu, saya sebagai anak buahnya Mas Diro, misalkan Mas Diro ini manipulatif gitu. Ayo Yodan yang loyal sama perusahaan gitu. Nah, saya overtime terus tapi nggak ada upah tambahan. Nah, yang harus saya lakukan gimana Mas Peno? Dilaporkan yang Dinas Tenaga Kerja. Setuju. Karena semua ada aturannya ya Mas Peno ya. Karena itu sudah menyalahi aturan. Betul. Ya. Tapi sebagian juga malah lebih betah neng kantor ono koncone, ono wifi-ne gratis. Makanya kadang-kadang malah ngobrol ning kantor. Soalnya nang omah karo mbokne kon umbah-umbah. Kon ngosek WC, nek mulai gasik yo to. Jadi mending untuk disesuaikan ning kantor. Oke, yang kedua selanjutnya Mas Diro. Kalau memang sistem perusahaannya legal, menyalahi aturan. Ya, legal. Itu kalau ketika Anda overtime kemudian tidak mendapatkan hak sebagaimana peraturan perundang-undangan, itu memang bisa diadukan ke Dinas Tenaga Kerja terkait. Terkait dengan sistem upah yang akan mereka terima seperti itu ya Mas Peno ya? Siap. Oke, tapi insya Allah kalau jadi karyawan Mas Peno ora. Semakin cepet rampung ya. Orientasi hasil tadi. Betul. Orientasi hasil. Saya lebih senang karyawan saya itu produktivitas dan kreativitasnya dinaikkan terus habis itu dikasih lebih. Kita kasih bonus, kita kasih poin gitu atas prestasinya dan kreativitasnya yang di atas rata-rata gitu. Nah, daripada hanya ngasih mereka UMR. Oke. Ini belum ada setengah jam kita udah punya solusi banyak ketika berbicara soal UMK atau UMR yang ada di kota Yogyakarta tadi. Harus punya side job kalau menurut Mas Peno dan sangat relate banget. Apalagi sekarang kalau kita lihat di platform digital, nggak semua orang yang live itu punya produk ya Mas Peno. Iya. Kan? Affiliate itu. Betul. Jadi mereka akhirnya wes nek wayang oleh kantor, leren stilo, begini iso live. Dengan beberapa produk yang mungkin nang Yojo opo sih sing raono? Iya. Bahasanya kan seperti itu ya Mas. Betul ya? sekali. Intinya peluangnya tuh banyak sebetulnya. Tinggal awak dhewe iki meletek apa ora? Iya. Nek butuh meningkatkan skill dan lain sebagainya, ikut dengan komunitas-komunitas yang membangun. Betul begitu sekali. ya kira-kira Mas. Mister Gundul sudah punya solusinya, sesok melebu nang kampung-kampung. Akamsi tadi. Akamsi. Kemudian yang kedua adalah investasi mulai menabung. Secara ilmu entrepreneur dari coach Gundul ya, paling orang 10% gitu ya. Jadi saelek-elek lah 10%. Makanya kue kemau, lepo karaoke sudanan ya. Nah ini masuk ke tema kita Mas Gundul. Ada pertanyaan, bagaimana ini kalau seandainya nanti panjenengan terpilih menjadi wakil wali kota Yogyakarta. Bagaimana sistem hunian yang murah
yang bisa panjenengan realisasikan di tengah inflasi seperti saat ini? Ya. Monggo. Jadi Rondo memang abot iki. di ya pertanyaan rodok. Atau Rondo mikir ya. mikir iki. Iki rondo serius ra oleh dijak selelekan. Jadi memang di Jogja ini harga tanah mihil bingit. Wah, Nah, di luar orang nurul. Wes tenan. Bihil bingit. Makanya selain ketersediaannya juga sedikit, nah sehingga solusinya adalah hunian vertikal. Oke. Nah hunian vertikal nanti dalam bayangan kami kita akan ngakses program pemerintah pusat. Oke. Salah satunya ya program pemerintah pusat yang 16 juta rumah itu. Nah jadi pemerintah pusat kan punya program 16 juta rumah untuk warga, untuk masyarakat. Nah itu nanti kita akses, itu kan nilainya 150 sampai 160 juta Mas. Nah dan kalau di Jogja segitu mau direalisasikan di landed house kayaknya nggak mungkin. Makanya vertikal. Nah nanti bentuknya ya kayak kalau sekarang yang dicontohkan itu yang kemarin dikunjungi oleh Mas Menteri Perumahan itu, Mas Marwara itu di Pasar Rumput. Nah Pasar itu kan modelnya kayak apartemen flat gitu. Nah dan itu sesuai selera anak sekarang. Minimalis, yang penting ono ruang tamu kecil, ono kamar, ono dapur. Nah nanti itu yang akan kita bikin di Jogja. Nah nanti kita juga akan bekerja sama tentunya dengan pemerintah provinsi, swasta juga gitu. Nah untuk merealisasikan hunian terjangkau itu supaya ora do metu nek pengen do gawe omah. Betul gitu. betul. Dan kalau ngomong-ngomong soal sosok Mas Gundul ini kan sekarang berkolaborasi dengan Pak Heru. Dan terobosan yang dilakukan Pak Heru itu kalau saya lihat sebagai masyarakat awam dan tidak bermaksud karena kita sekarang dalam forum diskusi, kota ini kan banyak sekali terobosan-terobosan. Salah satunya adalah pasar tradisional. Saiki aku tekon, ora ono loh Mas, nang Yojo atau mungkin ya di Jogja aja dulu ya. Di Jogja kuwi sing pasare nganggo lift. Nganggo eskalator. Nah, tidak menutup kemungkinan ide gagasan yang disampaikan oleh Mas Gundul ini terkait hunian yang vertikal ya. Itu juga bisa menjadi suatu percontohan di daerah istimewa Yogyakarta terkait bagaimana memberikan solusi kepada Gen Z atau milenial yang susah untuk mendapatkan tempat tinggal gitu ya Mas Peno ya. Ya kalau sebenarnya kan konsepnya karena hunian ini kebutuhan pokok ya. Sandang, pangan, papan ya. Nah sehingga kalau kita punya hunian yang nyaman itu kan kita mikirnya enteng, produktivitasnya mungkin bisa meningkat gitu. Nah dan biasanya seleranya anak sekarang itu kan nek iso huniannya jangan jauh dari pusat kota. Supaya misalnya nek nyambut gawe ku yo cerak gitu. Nah sekarang kalau mau dihitung sebenarnya kalau kita punya hunian neng Nuwun Sewu ya, neng Serandaan apa neng Sanden gitu ya, ongkos transportnya kan tinggi juga. Lumayan gitu. Nah kalau nah kesel juga gitu. Pokoknya sing neng tuku neng Gunung Kidul gitu. Nah makanya termasuk nanti terobosan yang kemarin sempat disampaikan Pak Heru di debat itu sangat mungkin nanti hunian itu di atas pasar. Supaya pasarnya rame bisa 24 jam. Nah kita kan punya program Jogja Gayeng 24 jam itu. Harapannya pasar itu tidak hanya berhenti di pagi siang hari, tapi di malam juga ada aktivitas. Nah, nek ono hunian di atasnya dengan konsep yang minimalis tadi itu dan harga yang terjangkau untuk UMR Jogja. Nah, harapannya juga ini bisa menjadi pusat keramaian gitu, pusat kuliner. Kalau menurut audiens Kota Yogyakarta yang disampaikan oleh Mas Gundul ini relate enggak? Ada gambaran enggak kira-kira seperti itu? Relate nggak Bapak Ibu? Masuk akal ya? Masuk akal. Jadi tapi saya masih agak sedikit skeptis. Kenapa? Gimana Mas Yudan? Hunian terjangkau. Ya. Di kota ini kok menurut saya masih too good to be true ya Mas. Artinya satu pertanyaan saya yang saya ragukan ya. Boleh dong Mas saya? Boleh. Duitnya kok ngendi? Dananya dari mana? Gitu. Lalu yang kedua gitu kan. Apakah atau bagaimana caranya warga Jogja untuk dapat? Apakah akan adil nantinya
untuk semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat. Oke. Ya, memang hunian terjangkau untuk yang nanti jadi program kami itu memang dikhususkan untuk warga Kota Jogja ya. Oke. Ya, jadi nek syaratnya ya sing KTP Jogja, nek wong Jobo sing pengen akses kuwi ya kudu naturalisasi sih. Naturalisasi. Enggak cuma pemain bola ya. Ya. Oke. Ya, jadi sumber untuk membangun hunian itu nanti salah satunya dari program pemerintah pusat itu Mas Yudan. Tetap harus kolaborasi sama pusat juga. Ya, jadi kan pemerintah pusat punya program dan di Jogja sangat relate program itu. Oke. Karena memang kita punya problem dengan keterbatasan lahan dan hunian sehingga bayangan kami sih tidak sulit untuk ngendos itu. Dan itu kan nanti harganya 160 sampai 200 juta. Nek jenengan saiki kon nyicil hunian sing regane 800 juta kan mungkin Kemekelan Mas. Pucet. Kemekelan Mas. Gede gase. Ora. Nah, Ora mangan tapi- kuwi di omah ora iso mangan. tapi nek kon nyicil 100 juta kan masih sangat Masih visible. masuk akal. Masuk Ya kan? akal. Misalkan kita simulasikan dengan 2,3 juta atau 2,5 juta itu kita masih mungkin setiap bulan nyicil gitu. Karena hunian ini kan kebutuhan pokok ya. Kalau kita hunian sudah dapat duluan, kita nyaman, kita ayem, kita produktif. Nah, Betul. dengan punya hunian itu engko iso dinggo nge-live nang omah, iso dinggo gawe usaha sampingan gitu. Nah, harapannya dengan itu generasi produktif kita tidak perlu keluar kota Jogja. Ya. Kan KTP-ne Jogja dapat fasilitas kesehatan pendidikan di Jogja, tapi nek tinggal ning Tinggal di Jobo, luar. nuwun sewu duitnya muter ning Jobo. Kandani. Nah, Wes, oke, luar biasa. Thank Ada you apa ya. lagi? Ada apa lagi, Mas Ziro? Ada lagi nih Oke. Mas Yodan. Oke. Ini ada yang pengen selalu diingat sama Mas Gundul. Ini di luar pertanyaan, dia cuma menulis, Mas, ojo lali karo aku. Wih, wah. Sopo kuwi Mas? ada Mas Arif dari Jogoyudan, bener? Mana Mas Arif? siap Mas Arif. Maksudnya biar Ya. nggak lupa Mas Gundul ki artane hadiah. Ya. Dan saiki memang mumpung isih kelingan dinehke. Tapi ternyata beliau sudah pulang ya. Oke. Oke Mas Yudan, kita ada apa lagi Mas Yudan? Oke, kayaknya kita balik lagi Mas Jiro mengenai Siap. ada beberapa isu lagi yang ingin kita Mas Gundul merespon gitu. Ya. Ayo silakan. Cekidot. Kalau mau sejahtera, gaji paling kecil untuk hidup di Jogja harus 4 juta per bulan. Kecuali situ hobinya menderita. Oke, kalau mau sejahtera, gaji paling kecil untuk hidup di Jogja harus minimal 4 juta per bulan. Kecuali situ hobinya menderita. Gimana Mas Gundul? Hobi Aku yo pengen sakjane ngundake UMR segitu. Tapi kira-kira kalau dinaikkan segitu itu apa yang terjadi dengan para pengusaha? Kukut Mas, Hah? kukut. Mereka akan lay off, mereka akan merampingkan efisiensi perusahaan dengan banyak mencat karyawan. Makanya gini, yang kita butuhkan adalah solusi bagaimana kita bisa menaikkan UMR, kan begitu. Betul. Nah, yang pertama kalau dalam program kami itu yang pertama adalah ya kita naikkan kualitas SDM-nya. SDM, siap. Nah, salah satunya adalah dengan 5.000 beasiswa untuk anak muda Jogja supaya mereka bisa kuliah karena by data Mas Yudan itu hanya 11 dari 100 anak muda Jogja lulusan SMA SMK yang kuliah. Nah, maksudnya apa? Miris ya. Tapi kuwi wis tertinggi se-Indonesia, Mas. Hah? Serius Mas? Se-Indonesia itu rata-rata 4,6. Waduh. Nah, Oke, tapi kita masih jauh di bawah Malaysia. Malaysia itu 19. Oh iya, oke. Nah, makanya jika kemudian anak muda kota Jogja itu mendapat peluang akses pendidikan tinggi, mereka kan bisa mendapat peluang pekerjaan yang mengalami UMR itu enggak lama. Harapannya begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa jenjang karir, Mas. Iya, siap. Nah, nek nuwun sewu lulusan SMA SMK itu kan atau D3 lah, itu dapat pekerjaannya itu kan yang mungkin agak berat ya untuk naik gitu. Iya, pekerjaan kasar lah kira-kira. Ya, pekerjaan fisik lah. Iya. Nah, sehingga ketika kemudian SDM-nya ini kita tingkatkan dengan pendidikan, kemudian dengan pelatihan-pelatihan, maka skillnya naik, kompetensinya naik, produktivitasnya naik, maka syukur-syukur ya tadi punya sampingan. Oke. Nah, sehingga misalkan UMR-nya besok naik
pasti naik. Oke. Tapi mungkin untuk mencapai 4 juta itu Yo aku mengkis. ya Oke, pengusahanya paham, saya bengok. paham. Jadi harus smooth. Oke. Harus kita naikkan dengan smooth gitu. Oke. Dengan apa perlahan gitu. Ya betul. Yang penting ya itu tadi SDM-nya, kualitasnya kita Nah, perbaiki gitu bahasanya Nah, Mas Yodan. Terus juga sebenarnya memang investasi yang masuk ke Jogja itu kalau bisa memang ya perusahaan-perusahaan yang memang ya membutuhkan kreativitas sehingga tidak harus dengan berpaku di Cahyuk Joy kan kreatif-kreatif ya Mas. Betul, Sajane. setuju banget. Dan value-nya itu ada gitu loh. Iya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang kira-kira kalau bikin manufaktur di Jogja kan lahannya wis tinggal Terbatas, sedikit ya, habis lah. terbatas ya. Terbatas. Nah, maka jika perusahaan-perusahaan yang masuk di Jogja itu memang mereka yang membutuhkan SDM yang membutuhkan kreativitas cah-cah Yogyo, Oke. ini di atas. Value-nya lebih tinggi Value-nya nanti di ya. atas Iya, gitu. siap. Nah, Jadi yang pertama tadi SDM, yang kedua Ya. investasi-investasi perusahaan yang Ya. butuh SDM berskill Ya, tinggi juga. ya. Lalu apa lagi kira-kira Mas Yun? Nah ini Jogja Gayang 24 jam. Jogja Gayang 24 jam, apa meneh iki? Nah Jogja Gayang 24 jam itu yang tadi saya maksud dengan nyambi itu Mas. Sebenarnya salah satu relate-nya adalah menghidupkan ekonomi Jogja di malam hari dengan pasar rakyat dan Betul. kuliner dan orang mikir sing neko-neko lho. Paham. Nek rusuh lho lirik aku. Nah, jadi supaya ada tambahan putaran ekonomi Mas. Oh. Nah, tambahan waktu putaran ekonomi sehingga pendapatannya nambah. Terus yang keempat Mas, yang kunci Mas, ya memang ini digitalisasi. Oke. Nah, digitalisasi ini entah itu bentuknya tadi anak-anak muda Jogja jika dibekali dengan skill apa jualan online, kemudian jadi affiliate. Karena putaran duit di online Mas, tahun kemarin itu 851 triliun dari jual beli online itu. Di mana itu Pak? Indonesia. Di Indonesia, Ya, 800, artinya 501 triliun. ya, artinya sangat besar gitu. Nah, Iya, dan iya. itu produknya apa wae gitu. Nah, artinya Kalau gak ada ya. ya, apa Macem-macem. wae ono. Wong wingi kan mesti sampean ngerti toh ono sing bakulan kafan Kain pocong kafan. live. Nah, Iya bener juga lagi. Dalah wis saya. Gak kepikiran sih itu. nggak kepikiran toh. Kapan Gak ya kepikiran. sesone mati ya. Bener dia jawab. Tur laris. Laris. Nah, viral toh. Iya. Laris. Nah, terus itu wae iso gitu loh. Nah, bakulan basreng, Wah rasa basreng diomongke. sak kampung. Iya, Nah, iya. artinya ya etalase jadi kalau mau menghasilkan itu sekarang nyari toko itu nggak harus tempat. Oke. Betul. Lapak itu nggak harus tempat. Betul. Lapak itu bisa di digital dan itu lebih unlimited gitu. Oke. Dan di Jogja putaran duit digital itu gede Mas. Iya, iya. Gede. iya. Nah kalau itu kemudian kita bikinkan kalau program kami itu kan inkubator bisnis berbasis kewilayahan. Oke. Maksudnya sebenarnya yuk kita pengen ngajak tadi anak-anak kampung ngejual produk kampungnya, ngejual apa wisata kampungnya, ngejual kuliner kampungnya. Nah nanti didigitalisasi. Oke. Oke. Ilmune Ilmu Ya nanti kita belajar bareng. Mas Oke. Gundul solusinya. Ya. Oke. SDM, investasi, Jogja Gayeng 24 jam. Gayeng 24 jam, Digitalisasi, digitalisasi. sama ekonomi kreatif Mas. Ekonomi kreatif, wis ono Ya. meneh Mas. Oke. Jadi ekonomi kreatif ini kan harusnya dampaknya ke ya tadi mengurangi pengangguran, mengurangi Semua kemiskinan sektor, gitu semua loh. Nah, dan Cahyuk Jokowi kan terkenal kreatif toh Mas. Betul. Jadi misalkan wujudnya adalah event-event gitu ya. Betul. Nah, event-event itu ya kayak gini lah keramaian. Oke. Keramaian yang kita bisa bikin dalam bentuk apapun, iso seni, iso budaya, iso koyok saiki kampung Serawung, Serawung kampung, pasar apa legi, pasar apa gitu. Nah itu kan wong ngumpul di situ terjadi putaran ekonomi. Betul. Wong ngumpul kuwi ana wong butuh, ana wong adol, ana wong produksi, ana wong mergawe, nyambut gawe, Iya. ana wong sing digaji, ana wong berpenghasilan, akhirnya ana wong duwe daya beli. Wih. Nah, Satu Muter, acara muter. sing mendapatkan impactnya Ya. banyak sekali. ya, nah, gitu. Sedikit saya mau tanyakan Mantap. sedikit Mas sebelum masuk ke selanjutnya sedikit aja Nah. mohon dijawab.
Tadi saya setuju dengan Mas Peno bahwasannya orang-orang Jogja itu kreatif. Ya. Saya sangat setuju. Gimana itu? Tapi sependek pengetahuan saya, Mas, berhenti di kreatif tok. Oh ya. Masih banyak challenge untuk membuat kreativitas ini jadi memiliki nilai ekonomis. Menurut Mas Peno gimana? Actionnya gitu ya berarti. Nah, tak buka ke data ya Mas. Oke, oke, siap. Ngerti Arjok? Tahu. Berapa putaran ekonominya Mas selama 2 bulan itu? Ya paling 1M, 2M gitu Mas. 5 triliun Mas. Astagfirullah. Arjok Astagfirullah. Selama 2 bulan itu. 5 triliun. Yes. 5 triliun. Yes. Ceritanya biar gue ceritanya. Coba ada berapa puluh galeri di event selama event Arjok itu yang misalkan lukisannya payu 10M, Oke. sing lukisan-lukisan itu, nah So, terus kadang coba iki berapa, regane semono ki piye ceritanya gitu ya Mas ya, nah artinya dan banyak event-event Jogja kayak apa sing saiki film festival itu, Oh iya, itu Jav. tahun kemarin putaran ekonominya 600 miliar Mas. Nah, aku nanti ngumpul ke pelaku bisnis digital marketing Mas. Putaran ekonominya luwih gede daripada APBD Kota Jogja Mas, yang 2 triliun. Nah, kasarnya ini Mas, kenapa pemerintah Singapura waktu itu melu-melu cawe-cawe ngurusi pas konser Taylor Swift kayak lo? Iya betul. Karena efek impact ekonominya gede. Berapa hotel yang laku, berapa restoran yang laku. Nah problemnya adalah sekarang bagaimana supaya anak-anak muda Jogja itu mengambil peran di situ. Tidak mengambil yang peran sampingan. Nah, Berarti dari sebuah acara itu Ya. bukan sekedar perputaran dari tiket saja sebetulnya. Enggak. Efek Bursa domino. UPI letok kuwi tiketnya ya. Ya. Ada Tapi efek impact dominonya. yang lain Yes. tadi. Tiket Oke. parkir itu mungkin apa nek bahasane apa cipratan. Nah, Berarti pemikiran saya salah Mas Diru. ya. Berarti cuman bagaimana Nah. kita orang-orang kreatif masuk di putaran yang tepat. Yes, Anda dan nih. sekarang ini event kita itu di Jogja 165 sampai 185 event setahun. Setiap 2 hari ada 1 event. Awak dhewe rangka ya Dan ya. Kalau akan sebanyak itu kan. Sakeh kuwi to Saudara. Nah, iya. Nah, dan ya event besar dan kecil ya. Ya. Event besar dan kecil. Tapi sekecil apapun event itu pasti ada efek ekonominya. Nah, tinggal bagaimana problemnya Cahyokjo sing dadi pemeran utamanya. Betul. Setuju. Orang Yang delok ya. Yes, bukan yang cuma dapat sebagai- efek ekonominya. Gitu. Oke, kita move dulu Mas. Nanti tidak terlalu Mantap. panjang nih obrolan kita. Nanti terlalu panjang. Kita move ke isu berikutnya. Kita simak bersama-sama ya. Pero mas pero Georgia City no Anak muda Jogja terancam tunawisma. it's fair sungai Anak muda Jogja. Ternyata sama tim kreatif kita digeret lagi ke tema kita malam hari ini. Kon Ya. balik meneh. Dek meneh iki. Saya justru ada sebuah pertanyaan kayak gini Mas Peno. Kalau kita ngelihat di fenomena di kota-kota besar gitu, nggak cuma Jogja lah, di kota-kota besar, mungkin Jogja belum begitu seperti itu, tapi di kota-kota besar itu banyak sekarang orang-orang itu yang kerjanya di Jogja, tapi nggak tinggal di Jogja. Tadi Mas Peno sempat mention itu sedikit. Nah yang mau saya tanyakan adalah, kalau ini terus berlangsung, kira-kira dampaknya baik atau buruk buat Jogja? Dampaknya yang jelas begini Mas. Di Jogja itu sekarang lansia nambah, anak mudanya berkurang. Lansia nambah, anak mudanya berkurang? Ya, nah lansia Jogja itu 16, sekian %. Oke. Nah anak mudanya mergo keluar tadi itu. Nah banyak yang punya rumah di luar kota Jogja. Nah mereka nyambut gawe atau mereka KTP-nya Jogja dapat fasilitas pendidikan kesehatan di Jogja. Tapi nuwun sewu, nek tinggal neng Bantul duitnya muternya ora neng Bantul. Jogja. Bantul. Nah sehingga ini yang perlu kita pikirkan, dan kalau umur produktif yang banyak keluar, salah satu dampaknya nuwun sewu Mas, Gini rasio. Oke. Nah karena yang atas ini kan umurnya sudah tidak terlalu produktif ya. Iya. Meskipun lansia di Jogja juga banyak yang masih produktif. Oke. Tapi umur produktif yang seharusnya dia menghasilkan malah enggak di Jogja,
malah banyak yang ke Jakarta dan sebagainya. Nah itu salah satunya eksesnya adalah ya itu tadi, Gini rasio itu tadi. Nyun sewu Mas, mungkin ada yang belum tahu. Gini rasio itu apa Mas? Ketimpangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh. Salah satunya ya karena yang umur produktif itu pergi. Umur produktif pergi. Sehingga itu tambah bikin Gini rasio semakin besar. Ya, gapnya akhirnya kan harusnya ketika dia yang produktif itu tetap di Jogja, duitnya muterne Jogja. Kalau sekarang kan gini Mas, di Jogja itu rata-rata income per kapita itu total ya 112 juta. Artinya rata-rata orang Jogja itu sebulan itu kalau rata-ratanya itu 10 juta. Iya, 9 sampai 10 betul. Tapi ini yang menikmati sebagian yang di atas. Yang nuwun sewu sing hotel, restoran. Ya sing dompete rontok pengusaha. ngandel ya. Nah, pendapatan per kapita tinggi tapi yang nikmati ya yang Oke, ini. Nah, oke, yang siap. bawah Segmen ini. tertentu. Nah, harapan kita generasi muda kita yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan skill, kompetensi, kreativitasnya tadi. Nah, itu ketika kemudian dalam bahasa saya ya terjadi peningkatan kualitas SDM supaya bisa dilebih ratakan, peningkatan skill dan kompetensi dan sekaligus terjadi redistribusi ekonomi. Tadi yang konsep menghidupkan potensi ekonomi di kampung-kampung itu, nah kemudian dengan digitalisasi itu, maka akan ada pemerataan Mas. Oke. Nah, Intinya per wilayah main, digital main. Nah, Supaya rotoh. ya Oke. waktu ekonominya ditambah sehingga akhirnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih itu bisa kepada semua orang. Oke. Betul. Siap. Gitu. Wih, mantap gila nih. Kita Ya. move Mas Diro. Masih ada atau? Masih ada? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak bro? Masih ada. Oke, Ya. kita masih ada. Kita lihat lagi. Oke. Masih ada. Cerita buruh DIY tak bisa beli rumah, gaji kecil, harga hunian gila-gilaan. Ya, kurang lebih Oke. sih sudah jadi Ya. beberapa Hampir- materi hampir- kita diskusi hampir sebelumnya sama. ya. Ya. Hampir mirip-mirip sih. Tapi tadi saya sempat Gaji kecil, mention harga. diskusi singkat sama Iya. Mas Dero, Pak Weno. Kan salah satu yang membuat harga hunian gila-gilaan ini kan juga banyak investasi. Tadi kan Mas Weno sempat bilang, pada investasi juga masuk gitu. Tapi kan di sisi lain, investasi ini orang yang pada beli tanah di Jogja gitu kan, itu membuat harga tanahnya makin gila-gilaan toh Mas Weno. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Weno, baiknya gimana? Apakah ini harus dihindari investasi masuk di Jogja gitu kan karena membuat harga tanah makin melonjak gitu kan, atau ini didukung aja gitu? Kita harus ramah terhadap investasi ya karena Oke. Jogja ini lahannya terbatas ya. Ya. Dan nggak perlu justru malah diberikan kepastian. Diberikan kepastian? Ya, karena itu menjadi salah satu ukuran ya. Nah, makanya kalau saya lebih menekankan pada kitanya aja yang ditingkatkan gitu. Warga kota Jogjanya, anak mudanya Jogjanya yang harus disiapin. Karena gini Mas, saya banyak diskusi dengan anak-anak muda di kampung itu ketika kemudian ada keluhan soal kita tergusur Mas gitu. Oke. Sebenarnya anak-anak luar kota Jogja yang kemudian bertahan di Jogja bisa sukses itu sebenarnya ya mereka-mereka yang juga unggul Mas. Oke. Karena nek gak unggul do balik kampung. Betul. Nah, Setuju. dan anak-anak Jogja yang juga mungkin tidak mendapat ruang yang misalkan tadi karena mungkin gajinya rendah, mereka juga ke Jakarta misalkan. Ya karena mereka mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi di Jakarta. Nah, makanya di sini kan yang kita garis bawahi adalah skill dan kompetensi. Makanya di sini dua hal yang penting menurut saya adalah ya tadi mau nggak mau pengembangan diri, skill, belajar itu menjadi kata kunci bagi kita semua. Jadi anak muda Jogja yang tidak ingin kalah gitu, ya mau nggak mau harus belajar. Oke. Nah harus improve gitu. Nah mungkin kan terus ono sing nuwun sewu kadang-kadang belajar atau kuliah tidak menentukan kesuksesan. Betul. Ya. Nah, Ya, tidak- sering dengar kayak gitu. Nah Ya. sering toh Mas. Sering Nah, dengar kayak gitu. Belajar atau pendidikan Kuliah lah, atau pendidikan kuliah, formal, pendidikan formal. Tidak menentukan kesuksesan. Ya. Tapi nuwun sewu Mas, tak wale. Ora gelem belajar itu pasti ora sukses. Iya. Bener lagi. Berarti maunya instan.
Ya. Bener Ya, lagi. ada. Iya, tetap kompetensi kita itu dibutuhkan ya, intelektual kita dibutuhkan, Ya. soft skill kita dibutuhkan Ya. untuk kita bisa meraih kesuksesan ya Mas. Ya, makanya Dan itulah harus- yang harus ditingkatkan. Ya, makanya harus diimprove. Terus ya aku eling nasihate sapa ya? Bill Gates apa ya? Nek ora salah. Terlahir miskin itu bukan dosa kita. Iya. Oke. Kita tidak ikut berdosa dilahirkan di keluarga Raiso yang- milih, kurang Raiso mampu. milih, Raiso Raiso milih milih. Mas Budi. Tapi nek mati miskin itu dosa kita, Mas. Oh iya. Iya sih. Setuju, Jadi setuju. ojo sampai gitu loh. Iya, 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 Nah, iya, iya, jadi iya. ojo sampai. Iya, iya. Kalau kita tidak bahagia itu ya kesalahan kita Betul, sebenarnya. Maksudnya betul. begitu. Betul. Jadi ya mau nggak mau memang kudu sinau, kudu Betul. meningkatkan kompetensi, kudu ini. Kembali ke kitanya lah ya Mas ya, kita harus upgrading terus Ya, harus untuk bisa terus- bersaing dan harus terus menjawab tantangan upgrading, global ya. gitu ya Mas. Aku mbiyen yo tahu di bawah UMR kok, Mas. Oh, tahu. Pernah tuh Mas? Oh, pernah. Tak kira enak terus uripe. Prosesnya itu Proses. ya nggak Oke. instan tadi Ya. seperti itu. Oke, 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 oke. kita balik lagi ke surat cinta untuk Oke, Mas surat cinta untuk Mas Peno. Gundul. Tadi yang nanya, Mas Gundul udah keramas belum hari ini? Apa? Mas Gundul udah keramas belum hari ini? Ngece tenan nih. Ngece tenan nih. Ngece tenan iki. WKWK ini gede banget. Aku Nek kelas WKWK ini berarti milenial. Oh iya, Nek iya. Gen Z masih ang. Ang. Ya. iki dino apa? Guyune toh? wis beda Mas. Dino Selasa ya. Urung. Malam Jumat nek. Biasanya. Jumat in the morning. Jumat. Ya. Oke. Ada lagi nih Mas. Apa lagi yang tuh? nanya. Yang pertama, minta tolong kalau nanti menjadi wakil wali kota Iya. untuk menghapus persyaratan rekrutmen karyawan yang kadang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Oh iya iya iya. Gimana Mas? Kira-kira. Direspon dulu coba itu Mas. Syarat rekrutmen karyawan yang nggak masuk akal itu yang apa ya contohnya? Misalnya harus Pengalaman, punya pengalaman sekian tahun gitu. Maksimal usia 25 tahun, pengalaman 4 tahun gitu. Nah kan nggak logis. Nggak logis. Masa selama tahun, Iya. pengalamannya petang tahun, padahal lulus kuliah umurnya 23 tahun. Iya. Nah, itu yang nggak masuk akal contohnya. Contoh misalnya kayak gitu. Mas Eno. Iya iya. Atau iya. mungkin memang ada standar tersendiri untuk para pelaku usaha di kota Yogyakarta terkait dengan rekrutmen karyawan. Ya kita sih ke depan pengen memprioritaskan dengan 6.000 lapangan pekerjaan itu sebenarnya tujuannya adalah pengen mengutamakan, memprioritaskan anak-anak muda Jogja yang mau serius ya, yang mau serius bekerja gitu. Nah, yang mau serius mencari pekerjaan karena nanti sebenarnya Mas Pak Heru Baidata pernah menyampaikan waktu beliau menjadi wakil itu 1 tahun itu lowongan pekerjaan di Jogja itu zaman beliau dulu itu 2.000 1 tahun. 1 tahun. Nah, anak muda Jogja yang ngelamar pekerjaan itu 100 sampai 200 orang. Jadi memang nggak banyak yang tahu gitu. Nah, makanya ke depan kita pengen menyampaikan informasi atau membuka informasi banyaknya lapangan pekerjaan yang mudah-mudahan mau atau mudah-mudahan bisa diakses oleh anak-anak muda Jogja gitu. Karena ya kui mau Mas mungkin mergo UMR terjangkau banyak perusahaan Iya sih, yang Mas. masuk di Jogja. Mungkin, setuju. Saya ngeliat Jadi juga banyak kayak yang gitu. Iya. invest, ya pengen membuka company-nya di Jogja Iya. gitu ya. Soalnya banyak juga perusahaan besar masuk ke Jogja, golek UMR ya Mas. Jahat Ya memang. Oke, dan ini terakhir tadi juga kita balik lagi ke Mas Yudan untuk materi kita yang pertama adalah banyak-banyakin pelatihan buat anak-anak muda biar ada wadah untuk berekspresi. Siap. Jadi yang konkret tanggal 16 besok itu kita pelatihan digital marketing di kampung-kampung. Di kampung Akamsi tadi ya. Ya, di kampung-kampung. Kalau nggak salah sudah ada sekitar 20-an kampung. Hah? Ya. Oh tapi kan Mas Gundul udah punya tim. Ya, saya Ya. tim yang turun tim. Hmm. Nah, nanti ke depan harapannya yang seperti ini yang akan menggerakkan roda ekonomi di kampung-kampung gitu, Mas. Oke. Karena ya kemarin ketika saya ngopi Romas Peno itu ngajak influencer. Nah, influencer itu juga bercerita janjane kuwi golek penghasilan kuwi gak angel-angel banget gitu loh. Nek gelem telaten itu ya ngonten terus dan sebagainya suwe-suwe ya akhirnya ono sing endorse gitu. Iya. Nah, dan Oke. Poinnya adalah konsisten. Konsisten, ya. Konsisten. Begitu. Oke.
Udah Ya. habis surat cintanya ya Mas ya? Sudah. Sudah habis surat cintanya. Saya mau sedikit tanya tadi, saya belum sempat tanya Mas Vino. Nah, Mas Yudan. Mengenai tadi Akamsi tadi, Nah. program Akamsi itu Ya. objektifnya apa dari program tersebut Mas? Objektifnya adalah belajar bareng digital marketing praktis yang mungkin bisa dipakai untuk bakulan produk apa wae. Nah, jadi Oke. digital marketing praktis itu contohnya ya kuwi mau neng TikTok misalnya. Kemudian neng marketplace misalnya. Sing itu nanti diajari cara ngonten jualan. Nah, sehingga ini mudah, sebenarnya nggak harus anak muda, bahkan UMKM yang mau belajar ya itu tadi, asal kadang-kadang kan duwe HP, duwe akun TikTok, kemudian duwe akun marketplace, tinggal diajari atau belajar bareng piye carane ngonten sing bener untuk bakulan, piye carane ben iso FYP misalkan, piye carane ben perlahan iso payu gitu. Meskipun ini juga nggak mudah ya Mas, Oke. tapi kita ingin yang praktis-praktis dulu, yang Cepat kira-kira untuk duit. applicable. Langsung dapat duit cepat gitu ya kira-kira Mas ya? heeh. Langsung Sing penting- menghasilkan gitu ya? Yang penting harapannya iso diprakteknya tur payu. Oh, yang penting payu. Yang penting Betul, payu. Sepenting cuan. Yang Yang penting cuan. Itu Mas, ya. tapi dari tadi kita tuh belum ngobrol sama audien. Oke, Ya ya. boleh. Oh, Sapa iki. ngerti ono sing Awake langsung dhewe meh. ngomong dhewe terus ket mau. Mes Oke. sambat langsung ngono loh Mas. Ya. Monggo Oke, menawa. kalau tadi sudah kita berikan kesempatan kepada warga masyarakat Kota Jogja lewat secari kertas yang sudah dituliskan. Tapi ada yang pengen diskusi langsung dengan Mas Gundul malam hari ini, kami persilakan. Oh Pak Heru, monggo Pak Heru. Wah, Selamat Pak Heru malam, dah. Pak Heru. Pak Heru rawuh. Mohon izin Pak, ternyata Cek. Pak Heru Ah. datang di saat yang tepat ketika kita membuka session untuk tanya jawab. Jadi tadi sudah membaca beberapa surat cinta untuk Mas Gundul, Pak Heru. Dan sekarang kita akan di segmen mereka tadi yang ditulis itu ora telaten Pak. Iya. Pengennya langsung Bisa tas-tes. ngomong langsung gitu loh, iya. langsung ditanggepi. Monggo bisa Monggo, Pak. menghadap ke sini dengan Bapak siapa Pak? Sugeng Dalu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kebetulan mungkin Pak Heru sudah tahu saya ya. Ya. Jadi gini Pak, kebetulan saya kan istilahnya itu bisa dikatakan seniman ya. Mohon untuk besok kami diberi ruang untuk agar bisa workshop atau berekspresi. Mungkin di suatu tempat di mana gitu kami diberi kesempatan untuk workshop dan memamerkan karya-karya kami. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak siapa tadi mohon maaf? Pak Herdi, lenggahnya di mana Pak? Di belakang pasar dekat Pasar. berarti ya Pak Oh, ya? dekat. Oke, baik. Ini untuk para senior-senior, ternyata jangan anak muda terus dong yang dikasih panggung katanya Iya. Mas Gundul. Gimana kira-kira untuk Monggo Pak Heru. Oh ya. Ya jadi dengan adanya nanti event-event yang dibikin di banyak tempat, misalkan kalau tinggalnya di mana tadi? belakang pasar Ngasem? Belakang Pasar Masem. Kebetulan kita juga punya program Jogja Gerbang Selatan. Jadi nanti kita akan bikin sentra ekonomi atau event-event di bagian selatan. Nah harapannya ini juga bisa menjadi media, menjadi tempat bagi para seniman untuk berekspresi, untuk juga kayak yang sekarang di Kampung Serawung itu kan mementaskan seniman-seniman lokal ya, seniman-seniman lokal. Nah, kalau tempat sebenarnya kita punya, ada PDIN ya Pak, ada PDIN, terus kemudian ke depan kita juga bikin, insya Allah bikin gelanggang buat kreasi ya, di Krapyak itu. Nah, harapannya nanti seniman pun bisa mendapat ruang yang lebih dan juga bisa berdampak terhadap ekonomi ya, ekonomi para seniman begitu dengan event-event itu gitu. Jadi programnya udah ada ya Mas? Jogja Gayeng 24 jam, Jogja Gerbang Selatan. Gerbang Selatan. Nah kemudian ya itu event-event itu. Event-event. Aduh, ibarat kalau menu makanan itu udah komplit banget ya. Tinggal mau makan apa nih hari ini ya kan? Iya. Mau pilih yang mana nih sesuai dengan segmen ataupun yang akan dipilih oleh warga Kota Yogyakarta. Ada lagi yang pengen diskusi karena sudah ada Pak Heru juga di tengah-tengah kita selain Mas Gundul. Oke, Ibu Ibu. paling depan ya. Siap. Monggo Bu.
gabung sama kita dengan Ibu siapa? Kan saya Ibu Rike Ya. dari Pakualaman. Ini saya tadi sore kan tadi ada jargonnya untuk PKK nggih. PKK itu akan diberi 30 juta per tahun untuk per kelurahan. Nah, ini ada yang minta Karang Taruna mbok ya dibikinin kayak gitu. Apa untuk program untuk Karang Taruna dibikinin kayak yang itu tadi kan mahasiswa 5.000 beasiswa. Kalau UMR itu ada, kalau Karang Taruna masih belum ada. Nah itu. Oke, baik. Ini mungkin jatahnya Pak Heru deh yang senior terkait dengan tim penggerak PKK dapat jatah 30 juta per kelurahan. Tapi teman-teman KT-nya gimana Pak? Atau mungkin akan ada alokasi tidak dalam bentuk anggaran atau dalam bentuk program yang lain? Silakan Pak Heru. Yang pertama di program Jogja yang nomor 5 itu, di situ akan tertera dengan pusat gelanggang olahraga dan segala macam. Jadi nanti yang anak muda itu kita memang akan, sekarang tuh nggak punya media, mereka berkumpul. Tempatnya nggak ada, GOR atau youth centernya tuh nggak ada. Nah kita besok akan prioritaskan youth center itu. Yang kedua, sekarang tuh di masyarakat ada banyak kelompok masyarakat. Karang Taruna itu di bawah dinas sosial. Kemudian pemuda pelopor di bawah dinas pendidikan. Kemudian ada yang dinas KB itu apa? PR genre di dinas pemberdayaan dan segala macam. Jadi memang sekarang ini anak-anak muda itu sebenarnya sudah teralokasi anggaran itu. Cuma memang kita ingin besok agar fokus anak-anak muda itu bisa dikelola dengan baik. Karena sekarang ini seolah-olah terpisah. Pemuda pelopor dewe, Karang Taruna dewe, genre dewe dan yang lain gini. Jadi nanti akan kita kelola karena itu masing-masing ada anggarannya. Beda-beda. Dinaspora itu di pemuda pelopor sama apa satu lagi ada? Wirausaha muda berprestasi. Wirausaha muda berprestasi. Dinas perdagangan juga ada yang wirausahaan muda itu apa tuh? Base camp itu loh. Bootcamp. Nah, bootcamp. ABSI. Nah, bootcamp. Jadi yang anak muda itu sebenarnya alokasi anggarannya jauh lebih banyak daripada yang PKK. Gitu. Cuman penamaannya mungkin bukan untuk Karang Taruna saja. Tapi gitu ada ya, banyak. Intinya untuk anak muda lah. Banyak gitu ya. minat. Banyak minat, Oke, jadi seperti itu Bu. Jadi sebenarnya untuk anak-anak muda itu sudah punya pilihan item menu sendiri-sendiri. Misalnya kalau Karang Taruna seperti yang Ibu sampaikan itu anaknya Dinsos. Kalau berhubungan dengan wirausaha muda pemula itu putranya Dinas Pendidikan. Tapi terkait dengan programnya Pak Heru, teman-teman dari beberapa OKP tersebut ya Pak ya, nanti dibuatin semacam kayak youth center. Tempat gelanggang mereka akhirnya saling berkolaborasi. Nanti masuk ke programnya Mas Gundul beberapa event baik lokal ataupun internasional. Seperti itu. Jadi bukan tidak ada anggaran, uwes ono tapi caranya saling bersinergi. Terus nanti kita juga bisa belajar bareng dengan Karang Taruna yang mungkin iso golek dana dari luar Bu. Kayak non sewu ya saya sebut misalkan Brontokusuman. Karang Taruna Brontokusuman itu kreatif mereka nyari CSR sponsor dari luar sehingga bisa bikin event-event keren di kampungnya gitu. Nah nanti bisa belajar bareng. Gitu. Menarik. Ono sing cah Brontokusuman. Mas Mbok sing cah nom Mas sing ya, wadul. Ayo yang muda. Ayo Mbok sing cah nom sing wadul. Yuk, ada yang sini. Oke. Saya juga pengen wadul ini karena saya di sini kapasitasnya ini saya sekarang pelaku olahraga. Di kota Jogja itu banyak hal-hal yang perlu nanti dibenahi oleh Pak Heru dan Pak Peno. Terutama regulasinya baik dari dinas, KONI maupun cabornya. Ya, karena nyun sewu kemarin-kemarin itu orang-orang yang terlibat di dalam olahraga nyun sewu olahraga sambil bawa cutter. Jadi turun 10 juta ning ngisor gari 6 juta. Sangu cutter. Jadi ini yang perlu dibenahi. Kami hanya berharap bahwasanya ketika Pak Heru, Pak Peno jadi tolong benahi regulasi olahraga. Kita tidak punya venue-venue yang di kota, contoh badminton.
kita make di Jagalan Kota Gede Bantul, Sorowajan Bantul. Di kota ada, ning sewone larang. Nah itu mbok menawa dengan saya ngomong seperti ini besok digaweke gor. Mbon ambon sesuk nggonen. Nah itu alhamdulillah. Ya karena saya melatih di PB Pratama, murid saya hampir total semuanya itu ada 200, tapi unit saya ada sekitar 100. Pak Heru punya militan luar biasa loh ini ya. Ternyata is okay. Ditanggapi dulu dong Mas. Iya, jadi gimana ini terkait dengan kalau tadi agak melenceng dari tema kita ya Mas Yodan. Tapi tema kita hunian dan UMR, tapi ada mumpung ketemu. Iya, ya. mumpung ketemu. Ini terkait dengan olahraga. Ada yang disampaikan tadi bawa cutter gitu ya. Cutter apa cutter Pak? Entek tekan isor Mas. Nah, makanya. Entek tekan isor. Ya, monggo Bapak Heru atau Mas Gundul menanggapi. Jadi di samping memang kita nanti akan membuat gor yang dipakai untuk venue-venue yang standar internasional yang kita buat supaya bisa dipakai dari Porda sampai nanti PON pun juga bisa, kalau perlu ada event-event internasional juga bisa dilakukan situ. Yang kedua, memang sebenarnya kemarin dulu kita sudah koordinasi dengan KONI, dengan dinas-dinas terkait, dengan kementerian dan segala macam. Di kota Jogja tuh gornya banyak, kecil-kecil di tingkat kecamatan, kementerian itu ada gornya. Nah waktu itu memang sudah kita minta ditata gornya mana dipakai untuk cabur apa, gornya mana pakai cabur apa, sehingga cabur-cabur yang ada itu nanti sudah punya base campnya. Selama ini yang problemnya kan memang karena nggak ada gedung olahraga yang milik Pemkot, Stadion Mandala Krida miliknya provinsi, jadi kita nggak bisa masuk di sana. Kemudian Kridosono miliknya provinsi, sehingga kita tidak bisa, Amongrogo juga milik provinsi, sehingga kita ini tidak punya gedung yang representatif karena sudah lahannya sudah terbatas. Nah kita ada kesempatan nanti bangun gor yang ada di Krapyak. Nah itu yang nanti harapan kami menjadi tempat untuk memperbaiki semua fasilitas yang kurang kan itu. Nah oleh karena itulah maka nanti memang yang tadi sampaikan tuh kalau sudah tertata semua, insya Allah nanti kita juga bantu digitalisasi. Karena ada problem-problem yang kita itu tidak bisa memantau pertumbuhan perkembangan. Jadi kan KON itu di samping dia mengorganisasikan seluruh cabang olahraga, dia ada yang pembinaan. Pembinaan itu bagaimana dari yang kecil sampai yang senior itu terus tumbuh, ketika harus kompetisi dia harus siap. Kemudian prestasi, bina prestasinya. Bagaimana prestasi-prestasi itu jalan. Nah sekarang ini kita tuh tidak punya data pemain atau atlet yang ada di kota Yogyakarta ini tumbuhnya kemana atau langsung pindah ke kota lain atau pindah kemana. Nah itu yang harus kita atur. Sehingga nanti kalau sudah, jadi gini, industri sepak bola yang di luar itu kan sejak umur berapa itu kan sudah dibuat. Baru 17 tahun boleh dijual. Iya. Nah nilainya kan sudah besar. Nah kita ini ada klub-klub yang sudah membina sejak kecil bagus, apik jupuk liyo, klubnya rentok apa-apa. Iya. Nah itu yang nanti harus diatur demikian rupa sehingga klub yang membina sampai dia berprestasi itu nek di jupuk uang kudune juga dapat kompensasi pembinaan yang selama ini dilakukan dan seterusnya. Jadi itu yang nanti bisa membuat prestasi semuanya jalan, klub-klub juga bisa hidup, caburnya juga hidup, koninya juga bisa hidup. Oke. Oh. Tiba-tiba bisa. Bisa disulap. Tiba-tiba Jadi bisa. bahasanya adalah bukan hanya fasilitas olahraganya saja yang diperbaiki, tapi database. Ya, dari panjenengan ngopeni coro dene nek tanduran saka nandur, ngeraboki, nyirami mbasan awoh, mateng, sing manen orang lain. Nah, itu termasuk akhirnya kaderisasinya tidak berjalan dengan bagus ya. Jadi poin tadi teman-teman dari Kota Gede dan sekitarnya itu tadi bukan Bapak Heru dan Bapak Mas Gundul, saya jadi mindsetnya ke Mas Gundul terus nih ya. Jadi bukan hanya fasilitas olahraga yang akan diperbaiki,
tapi database-nya juga akan diperbaiki untuk bagaimana akhirnya para atlet juga sejahtera ketika nanti sudah Diperhatikan dong atletnya. Betul, gitu ya. betul. Ya, Kalau ya, kita ya. atlet apa? Atlet abang gitu ya. Ya. Oke, Bapak mohon izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih dan kita melihat juga ada beberapa adik-adik kita untuk Gen Z, takutnya nanti kondurnya kemalaman, nanti tidak diolah-olah jadi sesuatu yang kurang bagus. Berkenan untuk terakhir untuk memberikan statement Closing terkait statement, Mas. Ya, closing statement monggo untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta. Ya, kembali ke tema tadi ya, bahwa kita punya program hunian terjangkau, kemudian beasiswa untuk anak muda Kota Jogja, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian hunian. Itu memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Jogja ya. Karena dengan SDM yang meningkat kualitasnya, harapannya juga ke depan kesejahteraannya juga bisa meningkat gitu, sehingga ya kita bisa lebih happy gitu. Nah itu Mas. Pokoknya lebih happy Mas. Pokoknya lebih happy. Kabeh iki nek atine seneng, nglakoni kabeh iki kepenak. Wis, Nggih. kuncine kuwi. Rezeki lancar insyaallah nek happy. Bapak Heru mau ada yang ditambahkan, monggo. Jadi ketika debat kemarin itu kan kita sudah ngomongkan ada pasar yang kita bisa kembangkan tetap pasar tradisional tapi di atasnya hunian. Dikira itu jelek malahan. Loh itu kan sebenarnya inovasi di tengah kita serba kekurangan lahan. Dan itu sudah jamak di Jakarta udah jamak. Apalagi di luar negeri itu biasa banget. Jadi kadang-kadang kita untuk bisa berinovasi itu memang harus bermimpi tapi juga harus belajar pada kota-kota lain juga. Nah oleh karena itu kita memang serius memberikan hunian bagi anak-anak muda maupun siapapun. Karena memang jumlah hunian yang tersedia di kota Yogyakarta ini sama penduduknya belum seimbang. Nah seberapapun yang bisa kita kerjakan, kita harus menyiapkan agar hunian itu tersedia. Anak-anak muda tidak kekurangan ketika dia memilih sejumlah hunian yang tersedia. Nah sekarang ini persoalannya arep milih raiso. Nah kita nanti akan memberikan alternatif untuk bisa milih dari yang hunian biasa sampai hunian yang bagus, bahkan yang terbaik pun juga bisa kita lakukan. Jadi anak-anak muda harus diberi kesempatan memilih hunian yang nyaman bagi mereka semuanya. Jadi itu yang sehingga apa yang harus kita kerjakan itu adalah memberikan setiap orang terutama anak-anak muda juga memberikan kesempatan mereka bermimpi untuk mewujudkan yang lainnya. UMR jangan terjebak UMR itu UMP provinsi. UMP provinsi memang kita nomor 2 dari bawah. Tapi UMK upah minimum kota itu ada di tengah-tengah. Yang tertinggi memang ada di kota-kota industri, yang terendah ada banyak. UMK kota Yogyakarta 2,5 itu memang tidak tinggi, tetapi bukan yang terendah, ada di tengah-tengah. Jadi bukan berarti UMK kota itu rendah, enggak. Dibandingkan kota-kota lain, kita ada di tengah-tengah. Ada 114, nah kita ranking 114 dari sekitar 600-an kota kabupaten. Jadi kita ada di situ sebenarnya. Nah bahwa itu perlu ditingkatkan, ya. Tapi bersamaan dengan tumbuhnya iklim usaha yang berkembang. Gitu ya. Luar biasa. Oke tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir terima kasih untuk Mas Yodan. Terima kasih Mas Jiro. Untuk malam hari ini kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Peno, Pak Heru. Membuka wawasan warga masyarakat Kota Jakarta untuk lebih yakin untuk memilih paslon nomor 1. Juga terima kasih untuk Bapak Sriwidya Supeno alias Mas Gundul. Malam hari ini sharing ilmunya luar biasa. Kita ketemu di Akamsi, di kampung-kampung bersama tim-tim yang lain. Pak Heru sehat selalu, jaga kesehatan Bapak. Kita masih on fire sampai 27 November dan 5 tahun yang akan datang untuk kota Yogyakarta. Dan sekali lagi aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan generasi muda yang sudah rawuh malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan hari Rabunya
untuk bisa rasan-rasan dan wadul bersama Mas Gundul hari ini. Terima kasih banyak untuk apresiasi panjenengan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Baik, saya Dedi Romero mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan langsung pulang ya habis ini. Mohon maaf ada salah ucap salah kata. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.